Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi a'ta fadlahu man yasha'u min ibadihi shalihin wa akrama awliya'ahu bi karamatil ladzi hiya mu'jizatu sayyidil mursalin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khairi khalqillahi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para habaib, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar dari Muallim Samsuni dan istri, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan para pecinta wali-wali Allah. Pada malam hari ini bersama-sama kita diajak oleh keluarga besar Muallim Samsuni untuk kembali mengenang akan perjalanan seorang manusia yang dalam kehidupannya selalu mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekaligus beliau adalah pecinta dari zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara yang ditiru oleh beliau dari diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau meniru kesederhanaan. Beliau adalah manusia yang sederhana, yang sahaya apa adanya. Di samping beliau itu mencintai, yang kami tahu beliau selalu mencintai zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertanda beliau memang benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah menjalankan cintailah zuriatku karena kecintaanmu kepadaku. Jadi beliau setiap hari, sedikit daripada manakib, setiap hari ini ada keluarganya mungkin, setiap hari di tempat ini, di rumah ini selalu kedatangan para habaib, mulai dari yang tua, yang setengah tua, yang masih muda, yang baik, yang enggak baik, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Ini beliau. Dan semuanya diterima, dimasukkan di rumahnya, bahkan pulang dikasih amplop. Isinya apa enggak tahu. Ini yang saya tahu sedikit dari beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau keistimewaan. Jadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada zuriat ini oleh Allah diberi keistimewaan.
Sebagaimana Allah memberikan orang-orang yang cinta keistimewaan kepada orang yang dicintai. Dalam Al-Quran, ketika Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada beliau dengan membawa baju. Membawa bajunya. Ini bertahun-tahun berpisah. Si Abah ini bertahun-tahun berpisah dengan anak kesayangannya, dengan anak kecintaannya, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika datang saudara-saudaranya membawa baju gamis yang akan diberikan, diperuntukkan kepada abahnya yang pada waktu saat itu beliau sakit dan matanya buta. Baju belum sampai di rumah, baru di perjalanan berkata Nabi, inilah ajidu riha Yusuf. Aku mendapati baunya Yusuf. Padahal beliau buta, baju belum nyampe. Karena apa? Karena cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bau. Dan bukan hanya terjadi pada zaman dahulu, zaman sekarang pun ada manusia-manusia, para ulama, pecinta-pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pecinta-pecinta habaib. Ini bau kalau ada habaib. Seumpama di antara kita ini ada habaib yang nyelempit, apa kata orang Jawa, nyelempit ya, tersembunyi. Ini dia tahu bahwa itu habib. Gak bisa dibohongi, baunya itu didapati oleh orang ini. Ini keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pecinta-cinta. Makanya beliau ini adalah di antara manusia-manusia yang pecinta. Mungkin ada keistimewaan yang saya nggak ngerti. Mungkin keluarganya lebih ngerti. Ada salah satu guru di Jawa Tengah. Namanya Kiai Samsuri Bedowi. Mungkin orang sini nggak kenal. Tapi orang Jawa Tengah kenal. Ini terkenal wali, aulia Allah. Dan sebelumnya, saya cuma bercerita aja. Sebelumnya, ketika ini saya dapat cerita dari Habib Umar Mutahar, Semarang. Cerita beliau. Ketika itu beliau sedang masih muda KKN. Pemuda yang sekolah KKN ya biasa pakaiannya, bukan pakaian begamis, enggak, pakaian jin, ya, kopiah. Dan kebetulan si Habib ini wajahnya nggak nggak totok kata orang Jawa itu. Wajahnya ya habaib, cuma Habib sudah campuran gitu. Di sini kan banyak ya habaib yang wajahnya bukan seperti habaib. Ada yang mirip-mirip habaib itu mengaku Habib, ya. Ini bahayanya ini. Lagi viral di tempat kita ini ya. Baru mirip sedikit, banyak di Jawa itu India, rupanya ngaku Habib. Tapi alhamdulillah sudah diproses itu. Jadi yang ngaku-ngaku Habib cepat-cepat ya, cepat-cepat menyerah aja dulu. Sebelum diproses ya. Jangan ngaku Habib. Ini durhaka orang yang ngaku Habib ini. Abahnya sendiri tidak diakui. Durhaka orang ini, nggak bakal senang dalam kehidupan dunia sampai di akhirat. Nah, Habib Umar ini ketika dia KKN ya, kebetulan di desa itu ada Kiai Samsuri Bedowi. Ayo kita ambil berkahnya kata anak-anak ini. Ayo. Nah, datang ke rumahnya Kiai Samsuri Bedowi. Beliau ini biasa aja. Ya orang nggak punya kipas angin, jadi menjadi kipas-kipas di rumahnya. Nggak pakai baju ya. Begitu lihat ada rombongan tamu itu, langsung masuk dia pakai baju. Baju kiainya ya. Baju kiai itu namanya kostum ya. Kostum. Ya ini kostum-kostum semua ini. Nah, orang itu kan yang penting isinya ya. Kalau HP itu banyak, casingnya banyak. Casing aja. Sama aja sebetulnya manusia. Kemudian beliau menghadapi tamu. Cuma di dalam pesambutan nyambut tamu ini dalam bahasa Jawanya, monggo Doro Sayyid. Di sana itu kalau manggil Habib itu ada yang manggil Sayyid.
ada yang manggil Habib. Jadi monggo Doro Said. Padahal belum kenal. Habib Umar ini orang seperti biasa pakai pecinya anak-anak muda, anak KKN. Enggak tahu. Heran. Saya merasa heran. Kemudian saya terus sampai agak lama saya tanya, Yai, saya ini enggak pernah ketemu dengan sampean. Dan sampean enggak pernah ketemu dengan saya. Baru pertama kali, kenapa Kiai tahu kalau saya ini Sayyid? Oh, katanya Kiai, aku nggak bisa ditipu aku. Aku ini nggak bisa ditipu. Baunya ini lain dengan baunya kita ini katanya. Baunya sampean ini lain dengan maaflah. Kalau Habib itu baunya ini harumnya. Seumpama dalam penciumannya dia nggak tahu. Kan saya kira-kira aja. Kalau kita ini baunya haruan. Jadi nggak terdeteksi ya. Ya Allah, nggak bisa ditipu. Baunya tahu. Jadi bukan hanya zaman Yakub, ini sekarang baunya tahu. Saya punya ipar, mungkin pernah ke sini dulu, Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsyi, sekarang di Samarinda. Itu kebetulan ini ada di hadapan saya. Ini bukan cerita-ceritaan ya. Jadi ketika itu dia kawin sama seorang janda di Banyuwangi, tetangga saya. Kemudian pisah. Nah, pada suatu hari kita dengan dia rombongan sama saudara-saudara dan saya termasuk naik mobil. Kemudian si janda yang tadi dikawin ini lewat. Tahu dia, loh itu bekas istri saya. Ya omongannya orang-orang Bunda. Kenapa loh? Kok tahu kamu? Lainnya tahu. Iya, bau aku. Inilah aja. Aku bau itu orang itu bau itu. Padahal sudah pisahan. Ini adalah cerita perbauan. Perbauan. Jadi cinta itu memang menimbulkan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan yang lain daripada yang lain. Satu lagi cerita. Mungkin banyak yang kenal ini. Kalau tadi di Jawa Tengah. Ini di Jawa Timur. Nanti nyerempet-nyerempet sampai ke negara nanti ini ceritanya. Ya, biar satu-satu aja dulu. Di Jawa Timur ini Kiai As'ad Samsul Arifin ada. Pernah mendengar, banyak orang mendengar. Beliau ini pada suatu hari itu menyuruh muridnya, bahasa Maduranya cong. Ya, maaf ya, saya bahasa asli dulu. Nanti terjemah bahasa Indonesia. Cong, ambek bede Habib datang. Artinya, anak, jemput, ada Habib datang, mau ke sini. Padahal Habibnya masih naik bis. Dan jalan raya dari pondok itu 2 kilo jauhnya. 2 kilo jauhnya, pondok itu jauhnya 2 kilo. Dan orangnya masih di bis, disuruh menghadang, bawa ke sini, antar, jemput, pakai becak. Dan nanti pakai becak. Di sini tidak ada becak, di kandangan ada. Tapi pakai mesin, di sana nggak mesin. Mesinnya orang, makan nasi pecel. Kalau sini nggak pakai bensin, sana nggak, nasi pecel. Betul, datang. Ternyata turun sudah dihadang si Habib itu. Ya ketahuan kalau Habib itu ketahuan di Jawa, tahu ini Habib ini. Apalagi gurunya sudah ngomong ada Habib mau datang. Itu di Asem Bagus Situbondo. Sampean cari dan tanyakan kepada murid-muridnya. Ini Habib bujur ini, bukan yang palsu. Kemudian ada lagi yang lebih dekat dari Surabaya, lebih dekat, Kiai Hamid bin Abdullah Pasuruan. Kiai Hamid ini seorang yang diberi oleh Allah panca indera ke-6, ya. Bisa mengetahui atau kasaf kalau kita mengatakan, bisa mencium, bisa merasakan, terutama para habaib. Ini Kiai Hamid. Dan orang lain juga bisa Kiai Hamid. Cuma ada, saya punya teman di Banyuwangi, Habib Zen Ba'abud, kawan majelis, cerita kepada saya.
Ini kalau yang asli Banyuwangi tahu nih. Coba meninggal cuma Habib Zain Al-Ba'bur. Beliau bercerita tentang Kiai Hamid. Jadi 2 kali sudah nih ya. Jadi dari dia ke saya sampai jadi 2 kali. Bukan langsung, cuma langsung kepada orang yang mengalami. Habaib ini maaf, habaib ini kalau orang sini mengatakan agak ngalih. Habaib ini yang paling macem-macemnya orang ya habaib. Saya ini pernah punya murid. Satu anaknya Habib itu mengalahkan 100 orang anaknya biasa. Ngalih bener nih Habaib. Ya memang ya. Sampean kalau nggosok perparta itu, kalau nggosok berlian ngalih hati-hati. Kalau nggosok akik gampang nggak jadi buang gitu aja. Kan banyak di Martapura ini, banyak orang Martapura ini. Yang bagian gosok intan itu kan berhati-hati. Jadi habaib ini maaf lah sama orang yang ngaku wali atau ada orang yang terkenal wali itu nggak langsung percaya. Sebelum dia membuktikan nggak percaya. Jadi harus dibuktikan ini wali. Ya seperti ya Al-Bustami itu kan nggak percaya. Ketika ada orang yang terkenal wali, aku mau datang. Aku mau tahu yang digemarkan wali, yang digembar-gemborkan wali, aku mau datang kata Al-Bustami. Di mana? Biasanya sembahyang asar di masjid. Datangi sama dia, ditunggu. Kan gitu kisahnya. Di dalam Hilyatul Aulia ya. Kemudian setelah ditunggu oleh Al-Bustami, ternyata setelah orang itu, ini walinya, mau salaman, minta tabarruk. Wali, padahal Bustami. Yazid Al-Bustami wali juga, ingin mendapat berkahnya wali. Wali itu begitu. Salaman ini mencium kalau wali, kalau sampean merasa bagus, wah gini salaman. Sama Habib kadang mau mencium. Merasa dia lebih hebat. Inna akramakum indallahi atqakum. Merasa hebat dia. Itu banyak. Saya ini nggak ngomong, tapi saya memang banyak terjadi pada diri saya. Tapi saya biasa-biasa aja. Manusia memang begitu. Merasa diri hebat, dipanggil ustadz, baru dipanggil ustadz. Sudah hebat, nggak mau. Salaman. Ada lagi yang muda nggak mau sama yang tua, nggak mau cium. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menghormati yang tua, belas kasih kepada yang kecil. Ini kadang-kadang lupa kita. Orang tua itu orang yang rambutnya putih tua, walaupun masih kecil. Saya ini masih kecil orang, tapi sudah putih rambutnya. Kalau sampean kan besar tinggi. Bustami bagaimana? Dilihat ketika dia mau salaman sama si Wang, di orang yang digembar-gemborkan wali, ternyata dia berdahak, dia meludah di situ kena masjid. Gak jadi. Kalau wali bukan begini nyata. Gak jadi dia. Aku gak percaya juga. Ini bukan wali kalau begini ini. Itu Bustami ya. Yazid Bustami. Kalau sampean jangan macam-macam. Jangan ngetes wali. Husnudzon aja yang banyak sudah. Nah ini Habib ini, Zain Ba'bud ini nggak percaya. Sehingga pada suatu hari dia punya niatan, aku mau ngetes Kiai Hamid bener-bener wali apa enggak. Itu zaman sudah berapa? 35 tahun yang lalu. Datang dia ke Pasuruan. Perlu. Padahal waktu itu bis agak sulit ya. Bis itu sulit naik. Perlu ingin ngetes kewaliannya Kiai Hamid Pasuruan. Sampai di Pasuruan, terminal naik becak dia. Namanya Gang Jawa. Kalau mau ke tempatnya Kiai Hamid itu namanya Gang Jawa. Sampai di sana becak, belum dia turun, Kiai Hamid muncul dari gang. Tanpa memakai sandal. Langsung disambutnya. Marhaban, ahlan ya Habib, fadhal. Disilahkan, langsung diajak ke rumahnya. Nah baru saat itulah dia percaya bahwa Kiai Hamid itu adalah wali. Jadi ini ya. Jadi para aulia itu memang mereka diberi oleh Allah apa keistimewaan. Ada yang bisa mencium baunya zuriat. Ya kalau doa itu ya ada yang kabul, ada yang dikabulkan ya. Doa itu juga begitu. Mereka ini doanya kabul.
Bukan ulun peyan ini ndak kabul-kabul. 40 tahun doa Robbana atina ndak sugih-sugih. Tapi mereka ini kabul. Kita tutup dengan satu cerita tentang doa. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman Bani Israel kalau nggak salah, dalam salah satu kitab yang saya baca, ada seorang ulama besar, wali. Ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kabul doa. Jadi orang minta langsung diterima langsung kabul. Cuma terbatas. Ada yang tidak terbatas, ada yang terbatas. Ini kebetulan, ini ulama wali ini diberi doa terbatas. Cuma 3 doa yang kabul. Bukan jin yang lain ya. Nanti saya menikirakan jin. Ini cerita di kitab betul ini. Jadi 3. Nah, 3 ini dia nggak dipakai doa ini. Akhirnya bocor. Bocor sama siapa? Istrinya. Istrinya bocor bahwa suaminya ini tidak tahu ngomong-ngomong, rupanya bocor ke istri. Tahu istrinya kalau punya 3 doa yang langsung kabul. Nah kebetulan istrinya ini adalah wanita yang buruk. Nggih, ada orang diberi oleh Allah yang cantik. Ada orang diberi istri yang buruk. Itu nggak bisa dihindari, sudah Allah yang memberi. Jadi jangan menyesal ketika dapat wanita cantik. Ya nggak menyesal, cantik ya. Atau diberi oleh Allah istri buruk. Kalau buruk apa? Jangan menyesal. Itu sudah pemberian Allah. Allah yang memberi, ada hikmahnya nanti. Buruk ini lebih gampang dikendalikan daripada yang cantik. Itu hikmahnya satu ya. Iya. Kalau cantik ini dikhawatirkan kalau sampean pergi jauh, wah jangan-jangan bisa selingkuh. Nauzubillah ya. Karena yang selingkuh itu yang cantik biasanya. Nah ini hikmahnya. Kalau buruk nggak mungkin mau selingkuh. Siapa yang mau dengan yang buruk? Kebetulan si ulama ini punya istri buruk, tahu bahwa suaminya punya doa langsung mustajab. Jadi nggak nunggu kamu langsung jadi. Kalau zamannya Habib Soleh, Habib Soleh ini langsung doa. Ya, seperti petir yang menyambar. Kemudian mulai dirayu suatu Pak, doakan aku ini. Tahu kalau punya kunci doa ini. Doakan Pak aku. Apa kamu? Enggak, doakan. Sampean kan sayang sama aku. Iya, doakan. Apa? Aku ini supaya jadi wanita cantik. Mintanya begitu. Minta jadi wanita cantik. Didesak, akhirnya lama-lama ya sudah aku doakan. Gembira ya itu ya. Doakan ya Allah. Enggak macam-macam ya. Ya Allah, jadikanlah istriku ini wanita yang cantik. Seketika itu dari yang buruk, hirang, andap tadi itu jadi cantik orang. Putih, tinggi, masya Allah, hidungnya mancung lagi. Ya Allah. Senang. Ya ini suaminya itu aulia, nggak ada bedanya. Mau buruk, mau cantik, yang penting kan hatinya. Orang ini yang terpenting hati. Walaupun cantik kalau hatinya nggak enak. Hatinya suka iri, hatinya suka apa? Suka hasut, ini nggak enak. Ya, sama aja ya dari cantik. Kalau sudah cantik lain. Kalau kemarin itu buruk, itu modelnya yang cantik ini lain lagi. Masya Allah. Yang tadinya nggak pernah pergi pasar, ke pasar, ke mall. Sudah cantik. Jadi nggak ada lagi apa, pede sudah. Pede, ke mall dan ke sana dia. Sampai di sana lama-lama karena sering keluar ya, sering ketemu orang ganteng-ganteng, suaminya pas-pasan. Si guru, si aulia ini pas-pasan, wajahnya itu wajah minimalis. Ketemu orang ganteng, terpengaruh wanita ini kalau melihat terpengaruh. Ya. Kebiasaan itu menjadi watak bisa. Ya. Trisno jalaning kulino kata orang Jawa.
Cinta itu karena terbiasa. Terbiasa ketemu orang. Kebetulan pada waktu itu ketemu anaknya atau keponakannya raja. Orang yang ganteng, banyak duit. Terpesona, akhirnya seneng sama dia. Ya kalau zaman sekarang apalah dikatakan selingkuh. Kan dapat yang bagusan lagi. Sama suaminya kurang menoleh sudah. Padahal sayang suaminya. Akhirnya selingkuh karena kecantikannya, menemukan orang yang ganteng, akhirnya selingkuh. Ketahuan. Orang suaminya itu ketahuan aja, disembunyikan tapi jangan ketahuan. Marah suaminya. Marah betul. Marah betul, akhirnya enggak bisa. Enggak mau ngaku, akhirnya marah betul suaminya. Akhirnya kunci kedua dipakai, doa. Didoakan langsung. Ya Allah, jadikanlah istriku ini seperti anjing. Jadi anjing seketika. Ngomong nggak bisa ngomong, ya bisa huk gitu aja. Ribut satu rumah ya. Anak-anaknya pada menangis semuanya. Ibunya jadi anjing, bagaimana? Dari mangkalnya hatinya suami ini. Hati-hati ya. Istri-istri suaminya kalau marah nanti takut didoakan sama jadi kucing. Ya kalau wali, tapi syaratnya saya menjadi wali dulu baru bisa doa seperti itu. Kalau belum, walaupun saya ngomong tetap aja. Marah, nangis semua anak-anaknya. Abahnya dikeroyok. Ini bagaimana ini bah, ya Allah. Ya lama-lama luntur juga. Anaknya menangis, ininya menangis. Ibu, bagaimana ibu? Ya sudah, aku doakan. Tinggal satu kan doanya. Tinggal satu bagaimana? Ya aku doakan, ya Allah kembalikan seperti semula. Balik lagi Nah, itu kisah sedikit ya. Jadi jangan macam-macam binian ini. Binian ini jangan macam-macam, yang istiqomah kepada suaminya. Hanya jangan banyak-banyak yang dilihat, buka HP yang dilihat orang ganteng. Suaminya minimalis. Hati-hati ya, ya Allah. Jadi itulah. Jadi ini termasuk diantaranya Samsuni ini adalah orang pecinta. Beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupannya nggak ada susah. Dalam kehidupannya nggak ada kekhawatiran, nggak ada. Beliau santai-santai aja. Orang beli mobil bagus, sidin biasa-biasa. Ada mobilnya sampai sekarang, mobil sedan itu. Berapa kali orang menjanjikan beliau mau dibelikan mobil, tapi beliau nggak dikasih, nggak apa-apa kata beliau. Dijanji, ada banyak orang janji, ngomong sama saya, aku dijanji beri beb. Mungkin cobaan sampean ya. Janji tinggal janji. Jadi beliau ini Masya Allah, orangnya sederhana, orangnya pecinta tandanya beliau ini cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk urusan agama bagus, untuk urusan ibadah bagus, sunnah bagus, ngajar bagus beliau. Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itulah tandanya orang yang cinta kepada aku. Tadi itu, tanda-tanda cinta itu ada keistimewaan di dunia. Semua akan dapat. Siapapun orang itu, kalau cinta kepada Rasulullah, nanti akan diberikan oleh Rasulullah cinta kepada duriatnya. Karena cinta kepada duriat tidak akan bisa terjadi kalau Rasulullah tidak memilih. Jadi kita bersyukur Rasulullah memilih kita untuk mencintai dzurriyyatnya. Rasulullah nggak ketemu kita, mimpi pun jarang-jarang. Ya ada, nggak ada. Tapi ketika kita mencintai dzurriyyatnya, berarti kita dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cinta kepada aku,
Guru Samsuni insya Allah bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ini beliau menikmati apa yang diberikan Allah melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.